Kami di sini ada untuk menguak fakta maupun realita. Buat sebagian orang, ini hanyalah dongeng belaka. Tetapi, sebagian orang lainnya ini adalah nyata. Anda percaya atau tidak? Ikuti terus channel saya. Karena kami menayangkan, Anda yang menyimpulkan. Selamat datang di Lawon Putih. Kali ini kami akan bercerita tentang misteri kisah nyata. Misteri arwah suami mengajak berhubungan badan. Cerita mistis ini mungkin agak berbeda dengan kisah nyata hantu gentayangan. Walaupun dalam kisah misteri mistis seorang janda berhubungan badan dengan makhluk yang dikira arwah suaminya yang belum lama meninggal, cerita seram tentang hubungan manusia dengan makhluk gaib ini, semoga channel ini makin ramai. Langsung saja kita simak kisah mistisnya. Sejak ditinggal mati suaminya yang bernama Mas Hendro Purnomo, dia tinggal hanya berdua dengan anaknya yang bernama Tessa Marianti yang baru berumur 8 bulan. Dia tetap memilih tinggal di rumah yang baru dibangun 2 tahun lalu. Tempatnya Patenjo Kidul, Parung Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten. Istana Nina Bobo. Demikian nama rumah dia. Sebuah tempat tinggal yang cukup besar di Patenjo Kidul. Untuk ukuran bangunan di desa, 800 meter per tingkat, sangatlah luas. Istana dia dibangun di atas tanah perkebunan bambu berluas 5.800 meter persegi. Rumah itu dirancang oleh Mas Hendro Purnomo sendiri. Kebetulan dia berprofesi sebagai seorang arsitek. Bentuk bangunan rumah dia mirip rumah-rumah tua zaman Belanda. Ada 4 pilar besar dari dasar tanah hingga ke lantai atas. Ada 50 jendela kecil-kecil mirip loji Amsterdam. Ada jendela besar berjumlah 10 menyerupai gedung Vrydeburg, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ada pos jaga di depan, gardu monyet untuk 2 orang satpam. Tapi 2 satpam itu, Kang Murad, Sanjoyo, dan Saryanto, diberhentikan karena dia tak mampu lagi membayar mereka jaga di rumahnya. 2 pembantunya juga, tukang masak dan tukang cuci, yang bernama Maryam dan Marsina, juga dia putuskan hubungan kerja karena tak mampu lagi membayar mereka tiap bulannya. Sebenarnya dia sangat terpaksa melepas ke-4 orang yang sudah lama bersama dia. Mereka sudah seperti keluarga sendiri. Tapi dia sendiri tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap untuk membayar mereka semua. Sebab selama ini dia hanya mengandalkan keuangan dari suami. Maka itulah dia sangat terpaksa memberikan santunan kepada mereka dan memberhentikan mereka kerja. Namun dia bersyukur ke-4 orang itu dapat pekerjaan baru. 2 satpam dipakai untuk menjaga BSD City dan 2 pembantu bekerja di restoran baru Pondok Rezeki di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kini hanya dia dan anaknya yang masih bayi di rumahnya yang longgar. Dia mencuci sendiri, memasak sendiri, dan jaga rumah sendiri. Untunglah dia masih bisa bayar listrik. Namun, listrik 2200 volt itu dia irit-irit. Hanya lampu kecil-kecil wattnya yang dia nyalakan di malam hari. Kulkas pun yang berjumlah 4 dia jual. AC pun 5 unit semuanya dia jual.
dan mereka berdua tanpa AC. Mereka menggunakan AC alam dengan kipas angin kecil di kamar. Pada saat suami baru-barunya meninggal, adik, ibu, dan kakaknya masih bisa menemani mereka di Paten Jogidul. Namun, karena semua punya kesibukan, maka lama-lama mereka pamit untuk aktivitas mereka di Jakarta Barat. Ibunya pun kembali berjualan di pasar. Mertuanya dan kakaknya buka warung makan soto Betawi di Kebun Jeruk dekat RCTI. Takdir, demikian dia mensiasati apa yang terjadi pada dirinya. Di luar dugaan, suaminya yang masih relatif muda, umur 38 tahun, harus berpulang ke pangkuan ilahi. Mas Hendro Purnomo menderita penyempitan pembuluh darah ke jantung dan wafat di Rumah Sakit Husni Tamrin, Salemba, Jakarta Pusat. Suaminya seorang pekerja keras. Karena kerja keraslah, maka karirnya melesat cepat. Dalam umur 30 tahun, dia diangkat sebagai Direktur Utama PT Taman Jaya Bintara, sebuah perusahaan konstruksi bangunan real estate di Jakarta Timur. Dari hasil kerjanya, suaminya beli tanah dan membangun rumah mewah di Paten Jogidul, Parung Panjang, tidak jauh dari stasiun kereta api Parung Panjang. Pada malam Jumat Pon, tanggal 28 Februari 2014, dia mendapatkan impian. Suaminya datang ke rumah mereka. Kehadirannya seperti bukan mimpi, tapi persis sebuah kenyataan. Karena dia berbaju kimono batik warna biru yang selama ini sering dikenakannya. Dan sejak dia meninggal, baju itu menghilang dari kamar dia. Dia cari kemana-mana kimono itu tapi tidak pernah ketemu. Namun pada mimpinya, di malam Jumat Pon itu, baju tidur ala Jepang itu digunakan Mas Hendro Purnomo menemuinya di tempat tidur. Mas Hendro mencium kening anaknya yang sedang pulas. Dengan perlahan, dia mencium pipi istrinya. Dan dalam mimpi itu, mereka pun melakukan hubungan suami istri. Bermesraan di ranjang. Antara mimpi dan kenyataan, demikian ia merasakan kejadian itu. Dibilang mimpi, tapi terasa sangat nyata. Dikatakan kenyataan, tapi ia merasakan seperti mimpi. Dicubitlah kulit bahunya terasa sakit, yang berarti hal itu nyata. Namun, dibilang nyata, tubuhnya terasa tidak menginjak lantai. Ia seperti terbang dan mengambang dari ruang ke ruang di rumah mereka yang lega. Setelah lelah pencekrama, dia tertidur dan tidak ingat apa-apa lagi. Namun pagi subuh, dia terbangun untuk mandi wajib dan sembahyang. Setelah itu ternyata Mas Hendro Purnomo sudah tak ada lagi di tempat tidurnya. Mimpikah aku? Atau kenyataankah itu? Tanya dia kepada batinnya sendiri. Kejadian cerita misteri itu tidak ia ceritakan kepada siapapun. Ia sibuk mengurus anak tunggalnya sebagaimana sehari-hari sebelumnya, memandikannya, memberinya sarapan dan mengajaknya bermain bersama. Pada malam Selasa Pahing pada tanggal 4 Maret 2014, Mas Hendro Purnomo datang lagi. Dia tetap datang dengan baju tidur kimono batik biru kebiasaannya. Tubuhnya juga berbau parfum kesukaannya, Elizabeth Arden dan Samsara. Mereka juga ngobrol dan bercengkrama dan juga sampai melakukan hubungan badan. Namun berbeda dengan pertemuan malam Jumat Pon lalu. Kali ini kehadiran almarhum benar-benar terasa nyata. Dia merasakan benar-benar menghadapi dirinya, fisiknya dan suaranya yang persis 100%. Mas Hendro, mimpikah aku malam ini? Mas Hendro kan sudah meninggal. Kenapa wujud lagi dan kita berhubungan intim? Tanya dia sambil mencubit tangannya yang kekar. Ini kenyataan Mama. Ini benar-benar nyata dan aku kembali ke rumah untuk kalian. Bisiknya yang lembut. Seperti pertemuan pertama, kali ini juga Mas Hendro raib lagi. Dia menghilang entah kemana. Mungkin dia kembali ke kuburannya. Malam Rabu Wage tanggal 26 Maret 2014, Mas Hendro datang lagi ke kamar dia. Dia tidak tahu ia masuk dari pintu mana atau jendela mana. Namun yang jelas dia tahu-tahu sudah ada di sebelahnya dan membelai rambutnya. Mereka ngobrol banyak hal tentang usahanya, tentang anak mereka, tentang kesehatannya dan tentang kematiannya. Kali ini Mas Hendro Purnomo hadir memberitahukan tentang uangnya di sebuah bank yang selama ini dia tidak tahu menahu tentang depositonya yang berjumlah miliaran di Bank Gumilang.
sebutlah begitu, dan dimintanya dia mengambil uang itu. Buku Bang Gumilang itu disuruhnya diambil dalam tas ikholak hitam yang selama ini tak pernah dia buka. Tas itu ada di dalam lemari pakaiannya di rak paling bawah. Besoknya dia membuka tas ikholak itu. Nomor kombinasi kunci pembuka yang disebutkannya 2345 ternyata benar. Nomor rahasia itu mampu membuka tas hitam toko itu. Di dalam tas itu, selain dokumen ada buku deposito Bank Gumilang dengan jumlah 2,5 miliar. Uang itu langsung dia cek di Bank Gumilang dan ada jumlah semuanya 2,7 miliar. Mas Hendro berpesan, uang itu jangan diambil dari Bank Gumilang, tapi ambil saja bunganya setiap bulan. Bunga yang berbunga yang jumlah cukup besar setelah dihitung sejak Mas Hendro wafat. Maka itu setiap bulan dia datang ke Bank Gumilang untuk mengambil bunga deposito itu, dan dari uang itulah mereka hidup. Bahkan dia bisa menggaji pembantu baru dan tukang kebun baru. Sejak pertemuan gaib ketiga itu hingga tahun 2017, Mas Hendro Purnomo tidak pernah datang lagi, baik secara wujud fisik maupun di alam mimpinya. Sama sekali tidak pernah dia temukan lagi. Jangankan sosok fisik, hadir ke alam impian pun tidak terjadi lagi. Namun setiap 3 bulan, pada hari kematiannya, dia dan anaknya datang ke pemakaman Taman Pemakaman Umum Karangmulya, Parung Panjang, Banten. Karena penasaran tentang apa yang dia alami yang berhubungan dengan arwah suaminya, maka dia berkonsultasi dengan guru spiritual mumpuni, Kiai Permas Pangeran Bayi, 54 tahun, praktisi supranaturalis di Jakarta Barat. Kiai, demikian dia memanggilnya, menyebut bahwa apa yang dia alami itu sebagai peristiwa supramistika yang langka. Yang hadir 3 kali dalam kehidupannya itu bukanlah roh atau arwah Mas Hendro Purnomo, tetapi jin piaraannya semasa hidup yang menyerupai Mas Hendro Purnomo. Jadi yang datang itu bukan arwah suaminya, bukan pula roh Mas Purnomo, tanya dia yang penasaran. Yang datang dan yang menyentuh ibu itu adalah jin piaraan, namanya Sasmito Diharjo, jin pendamping Hendro Purnomo ketika dia masih hidup. Setelah wafat, dia tetap hidup dan adanya di sekitar pemakaman Karangmulya, tempat di mana Hendro Purnomo dikuburkan, kata Kiai Permas Pangeran Bayi kepadanya serius. Jadi yang berhubungan denganku itu bangsa jin, akankah berpengaruh kepada rahim dan kandunganku? Tanya dia makin penasaran. Ya, rahim ibu harus dirawat, sperma jin itu harus dibersihkan. Jika tidak, ibu akan terkena kanker rahim atau ibu mengandung anak jin, kata Kiai Permas sambil mengambil sebuah alat pendeteksi gangguan makhluk gaib di dalam kotak kayu jati di sebelahnya duduk. Kejadian itu sudah lama berlalu. Apakah masih bisa berdampak saat ini, Kiai? Sorong dia. Pengaruh negatif dari berhubungan intim dengan jin itu memang tidak cepat, akan memakan waktu lama biasa sampai 5 tahun, Bu, terang Kiai Permas sambil menyebut bahwa di dalam rahim dia ada janin kecil anak dari bangsa jin yang piaraan Mas Hendro Purnomo yang menyamar tuanya. Dia sangat tegang, gelisah, dan gundah gulana. Otaknya berputar-putar ditaburi rasa takut. Pertama, dia takut terkena kanker rahim akibat hubungan badan dengan jin. Kedua, dia takut hamil dan mengandung anak jin. Alhamdulillah, karena kemampuan supranatural yang luar biasa dari Kiai, dia dirawat selama 10 kali datang dan sembuh. Rasa sakit di rahimnya yang merupakan benih kanker lenyap dalam waktu tidak lama. Lalu janin kecil kehamilan anak jin lenyap pula dari perutnya. Setelah dia melakukan check up bagian vital itu, dokter medis pun menyatakan dia bersih dari benih kanker dan tidak hamil, baik anak manusia maupun anak jin. Kepada Kiai dia meminta bantuan agar Mas Hendro Purnomo hadir dalam mimpinya, bukan sebagai jin tapi sebagai wujud sesungguhnya, namun bukan fisik tapi rohnya yang hadir ke dalam mimpinya. Kiai mengangguk dan bersedia mendatangkan Mas Hendro Purnomo sesungguhnya dalam mimpinya. Kini setiap malam Jumat Kliwon setiap bulan, dia bermimpi bersama Mas Hendro Purnomo. Mereka bersama bergembira di taman bersama anak mereka. Mereka pergi ke tepi laut. Namun itu hanya mimpi, tapi mimpi yang seperti kenyataan. Mimpi itu bisa di-setel oleh Kiai Permas setiap malam Jumat Kliwon dan itu pasti datang. Syaratnya adalah dia ambil wudhu sebelum tidur, lalu memiringkan badan ke selatan dan membaca mantra-mantra sakti mandraguna mimpi sebelum dia tidur. Mantra itu berbahasa Sunda lama, Sunda mantra yang diberikan Kiai Permas Pangeran Bayi khusus untuk kedatangan roh suaminya yang sudah meninggal. Jika dia ingin bertemu dengan ayahnya, berbeda lagi mantranya.
Semua mantra itu menggunakan bahasa Sunda, mantra yang diciptakan sendiri oleh Kiai Permas Pangeran Bayi yang juga sakti mandraguna. Sementara jin piaraan almarhum kini tidak bisa masuk lagi ke rumahnya. Kiai juga menanam jimat-jimat keramat untuk melindungi rumahnya dari kejahatan mistik baik santet, teluh, dan guna-guna serta pelet. Tak akan mempan berhubungan dengan rumahnya. Mereka datang, namun jaraknya hanya 14 meter dari rumahnya. Mereka seperti dipagari api dan jika masuk, walaupun mereka dibuat dari api, akan menjadi debu. Untuk itulah kata Kiai mereka takut melewati pagar gaib yang telah dibuat berbentuk api dan membinasakan makhluk gaib apapun untuk masuk, baik itu jin, kuntilanak, babi ngepet, tuyul, dan wewe gombel. Semuanya tak bisa masuk. Jarak mereka hanya 14 meter di sekeliling rumahnya. Jika melewati pagar gaib, semuanya akan musnah, terbakar api biru seperti api blue gas. Itulah kisah Nyonya Hendro Purnomo.